Salam kerahiman. Kita lanjutkan perjalanan ziarah kerahiman ilahi kita hari ke-9, Al-Toting, dengan judul Ece Maria, Anakku Hidup Kembali. 20 April. Pertama-tama saya minta maaf karena ternyata saya tidak mencatat apa yang terjadi dari pagi hingga siang. Baru pada jam 12.35 saya ingat, saya harus membuat catatan. Kami tiba di Al-Toting, di mana ada sebuah tempat ziarah penting di Jerman yang banyak dikunjungi dan menyimpan kenangan kisah yang memilukan. Kisahnya diawali dengan cerita tentang adanya anak yang meninggal karena tenggelam, lalu dibawa ke kapel itu untuk didoakan di hadapan patung Bunda Maria yang terbuat dari kayu. Mujizat pun terjadi. Sang anak itu hidup kembali. Demikianlah berita itu tersebar dari mulut ke mulut sehingga akhirnya hingga sekarang banyak peziarah mengunjungi tempat itu. Baik yang hendak bersyukur karena terbebas dari bencana atau bersyukur karena doanya terkabul. Bersyukur karena sembuh dari berbagai penyakit. Diperkirakan sekitar 2 juta peziarah setiap tahunnya dan lebih dari 4.000 misa diadakan di tempat itu. Kami juga melihat banyak plakat tanda syukur dari mereka yang merasa diselamatkan. Salah satu contohnya, ucapan syukur dari mereka yang terbebas dari bencana tsunami di pantai Pattaya di Bangkok beberapa tahun yang lalu. Kami melihat banyak tongkat, bekas penyangga tubuh, tongkat alat bantu untuk berjalan maupun kursi roda yang digantung di sana sebagai tanda bahwa mereka sudah disembuhkan dan bisa berjalan lagi. Sekeliling dinding luar kapel hingga langit-langit dan tiang-tiangnya juga dipenuhi dengan plakat-plakat. Barang-barang persembahan seperti lukisan dan gambar Bunda Maria. Tempatnya nggak terlalu besar. Begitu banyak yang bersyukur, yang berterima kasih, dan mereka menempelkan tanda-tanda tersebut di dinding sehingga dindingnya penuh, bahkan sampai ke langit-langit. Kami hanya dapat berdoa secara pribadi di kapel tersebut karena tempatnya kecil dan banyak peziarah yang datang ke tempat itu sehingga kami harus bergantian untuk masuk ke dalamnya. Jadi kita rombongan pun nggak bisa langsung masuk semuanya, harus secara bergantian karena memang tempatnya kecil. Akhirnya kami mengadakan misa di gereja yang ada di daerah itu. Jadi bukan di kapel yang dimaksud ya, tapi di salah satu gereja yang ada di daerah tersebut. Dalam khotbahnya, Pater Robi membicarakan tentang Eropa Barat sebagai tempat peziarahan dari abad ke abad. Tentang rahmat demi rahmat selalu ditawarkan oleh Allah untuk manusia. Allah selalu memberikan pertolongan pada waktunya. Bacaan misa hari itu diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tentang pemberitaan Yesus yang mempergandakan roti. Pada waktu itu ada ribuan orang yang datang dan Yesus mengajar mereka berbagai hal tentang kebenaran dan mencoba meyakinkan mereka. Yesus juga memberi makan roti kepada ribuan manusia yang mengerumuninya. Begitu juga halnya sekarang. Dia akan membagikan rahmat-Nya di tempat ini dan sekarang juga. Oleh sebab itu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untukmu. Marilah saudara-saudariku terkasih, kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk hening di hadapan Tuhan, berbicara pada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan,
merasakan kehadiran Tuhan dalam rupa roti dan anggur. Pada kesempatan ini, aku mendoakan temanku yang menginginkan kemampuan untuk membahagiakan ibunya pada hari tuanya, dan memohonkan kesehatan serta perlindungan Tuhan baginya. Juga untuk sepasang suami istri yang mengharapkan agar perkembangan usahanya berjalan dengan baik untuk mendapatkan 25 anggota dalam tim bisnisnya. Untuk pasangan muda yang tinggal dan bekerja di Australia yang amat merindukan kehadiran seorang anak dalam keluarganya. Jadi memang biasanya kalau saya pergi berziarah, saya juga menawarkan barangkali ada yang mau titip doa. Mereka bisa menulis di dalam amplop, dipersembahkan nanti di gereja, di mana mereka menerima amplop-amplop tersebut. Tapi juga ada yang menitip doa secara lisan, dan biasanya saya juga mendoakan permohonan tersebut di tempat di mana saya leluasa untuk bisa mendoakan mereka, atau memang di tempat itu tergerak untuk berdoa untuk mereka. Malam ini aku sungguh merasakan keibuan Sang Bunda yang amat memperhatikan manusia sebagai anak-anaknya, termasuk diriku. Dalam bayanganku tampak Bunda Maria sungguh-sungguh menjadi ibu atas Tuhan Yesus sejak masa kanak-kanaknya hingga terpaku di kayu salib dan akhirnya rebah di pangkuannya. Atas cara yang demikian, aku yakin Ibu Maria akan menjadi bunda bagi semua orang, bagi orang-orang yang kudoakan dan bagiku sendiri. Kesetiaan dan kecintaan orang tua pada anak tergambar dengan jelas dalam wajah Bunda Maria. Hal ini menginspirasikan aku untuk selalu mencintai anak-anak, khususnya mereka yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan seorang ibu. Itulah hari ke-9 kita seharian di Alpoting. Sungguh mengalami satu mukjizat di mana anak yang sudah meninggal hidup kembali. Dan memang mukjizat selalu ada, selalu terjadi setiap saat bagi kita yang percaya kepadanya. Kita yang punya pengharapan, kita yang percaya kepadanya, dan kita punya kasih. Kita tahu kita ada di dalam arus mukjizat, dan mukjizat bisa terjadi setiap hari. Besok kita lanjutkan dengan perjalanan ziarah kita hari ke-10 dengan tema sahabat. Biarlah hati Tuhan yang bicara dan memutuskan. Janganlah takut. Sampai ketemu di hari yang ke-10. Salam kerahiman.